Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Fajar Irawan dengan NIM 1021910 Dan saya Ardiana Pikasari dengan NIM 102-19-004 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Teoritis tentang Zakat dan Hibah dalam KHS buku 3. Yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang merupakan isim masdar yang berarti suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Di Indonesia, pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu ketentuan umum zakat dalam KES buku 3. Terdapat beberapa syarat dalam KES pasal 676 yaitu zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu muslim. Kedua, mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul. Yang ketiga, memenuhi syarat 1 haul bagi harta-harta tertentu. Yang keempat, harta itu tidak terikat oleh hutang sehingga menghilangkan nisab. Dan yang terakhir, harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nisab. Kemudian dasar hukum zakat terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa saja yang kamu kerjakan. Adapun tujuan zakat menurut Faridah Prihatini dalam bukunya yaitu mengangkat fakir miskin dan membantunya dari kesulitan hidup serta penderita. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para gorimin, ibnu sabil, dan mustahid lainnya. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan umat manusia umumnya. Menghilangkan sifat kikir dan membersihkan diri dari sifat dengki, iri dalam hatinya orang-orang miskin. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu harta yang wajib dizakati menurut KES buku 3. Yang pertama, zakat emas dan perak pasal 677. Zakat wajib pada emas dan perak apabila telah melampaui 1 haul, banyaknya nisab emas adalah 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram. Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5%. Dan tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk. Yang kedua, zakat uang yang senilai dengannya. Pasal 678. Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun uang asing.
saham, jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan. Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nisab dan melampaui 1 haul. Nisab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas dan besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%. Yang ketiga yaitu zakat barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi pada pasal 679 sampai 681. Zakat wajib bagi barang-barang ekonomis dan produksi baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buah-buahan, binatang ternak maupun peliharaan yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat sebagai berikut. Mencapai nisab dan adanya maksud atau niat diperdagangkan. Besarnya nisab, zakat barang-barang di perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%. Serta waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui 1 haul, kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya 1 kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat panennya. Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat. Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya diselesaikan menurut akad masing-masing produk. Baik, memasuki poin yang D, yaitu pengertian hibah. Kata hibah berasal dari kata hubbu burih yang berarti muruha atau perjalanan angin. Kemudian, kata hibah dengan maksud ialah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik harta ataupun selainnya. Secara pengertian syara, hibah berarti akad pemberian harta, hak milik seseorang kepada orang lain yang pada saat ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut i'aroh atau pinjaman. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu dengan harta seperti khamar atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup. Akan tetapi diberikan setelah ia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan, maka hal tersebut sebagai penjualan dan diberlakukan hukum jual beli. Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad. Sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Menurut kompilasi hukum Islam atau KHI dalam pasal 171 bagian G itu mendefinisikan hibah sebagai berikut. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hibah itu dijelaskan sebagai pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, hibah tersebut mengandung 2 pengertian, yakni yang pertama itu mengandung sebagaimana definisinya telah diuraikan di atas. Yang kedua, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hadiah atau sedekah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hibah itu ialah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan harta milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan. Selanjutnya memasuki poin yang E, yaitu tentang ketentuan umum hibah dalam KHIS buku 3.
Yang pertama yaitu dasar hukum hibah. Hibah itu disyariatkan dan dihukumi sunnah dalam Islam berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Adapun hibah sendiri menurut Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesama, saling mengasihi, dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya untuk suka memberi karena memberi itu lebih baik daripada menerima. Namun, pemberian itu harus ikhlas. Tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah SWT dan mempererat tali persaudaraan. Sebagaimana firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, wa atun nisa'a satuqatihina nihlah fa in tibana lakum an syai'im minhum nafsan fakuluhu hani'am mari'ah, yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberi dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi dari ayat di atas dapat dipahami bahwa adanya anjuran untuk saling memberi hadiah kepada sesama manusia agar saling mencintai atau menghargai satu sama yang lain. Yang kedua yaitu syarat hibah dan rukun hibah. Di sini ada beberapa syarat-syarat hibah yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemberi hibah memiliki barang yang akan dihibahkan. Yang kedua itu ada pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya. Yang ketiga, pemberi hibah adalah yang sudah balik atau dewasa. Yang keempat, pemberi hibah ini tidak dipaksa sebab akad hibah itu mensyaratkan keridhaan. Yang kelima, ada ijab dan qabul. Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul. Mengapa? Sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Sebagian ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, hibah cukup dengan adanya ijab dari penerima. Hal ini dikarenakan oleh arti hibah itu sendiri yang tak lebih berarti sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik. Rukun hibah sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, orang yang memberi atau biasa disebut dengan wahib. Pemberi hibah perlu seorang ahliyah yang sempurna, akal, balik, dan ruj. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh kepada hartanya itu. Yang kedua, ada orang yang diberi atau wauhublah. Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta yang sama, ada mukallaf atau bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukallaf, seperti belum akil balik atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah. Yang ketiga, ada harta atau barang yang dihibahkan, biasa disebut dengan al-mauhub. Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syara, di bawah pemilikan pemberi hibah, dan mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan. Yang keempat, itu ada lafaz ijab qabul atau biasa disebut dengan sighoh. Lafaz ijab dan qabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Selain syarat dan rukun hibah, di sini juga ada hikmah hibah. Dalam Islam, hibah itu mengandung beberapa hikmah, di antaranya
Yang pertama, itu bisa melunakkan hati sesama manusia. Yang kedua, menghilangkan rasa segan dan malu sesama jiran, kawan, kenalan, dan ahli masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan rasa dengki dan dendam sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menimbulkan rasa hormat, kasih sayang, mesra, dan tolak ukur sesama ahli setempat. Selain itu, meningkatkan cita rasa kecerdasan dan saling membantu dalam kehidupan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah, waridha warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.